mama, don't you cry. You always live in my dream. Oh mama, don't you cry. Yoi. Ya, dua balik to channel, the best channel ever. Balik di video kali ini, gue mau bahas sebenarnya video ini mau gue masukin ke channel gue yang baru sih, yang niatnya mau gue pakai buat di channel spam ya. Cuma nggak tahu deh itu gimana kelanjutannya. Mau gue masukin ke sana biar dianggapnya channel itu nggak spam gitu, maksudnya biar dianggap sama YouTube-nya ada kehidupan di channel itu. Niatnya mau gue masukin situ video ini, tapi adalah kayaknya dimasukin di Fatima Cuk aja, karena di video ini gue mau ngebahas cara ngebuat blog sampai menghasilkan. Ini cara gue banget buat ya para pemula yang mungkin memang belum punya blog ya. Gue sih males ya nyebut pemula ya, telat memulai, bukan pemula, telat memulai. Kenapa nggak sekarang, kenapa harus besok gitu kan. Nah, jadi ini cara-cara bener cara gue ngebuat blog, dan memang gue juga udah ngebeli domain juga, yang rencananya nanti domain itu bakal gue pakai untuk di Pinterest, untuk ngebuka kelas baru di Pinterest dengan materi yang lebih universal, yang materinya bisa diterima oleh banyak halayak ya, nggak untuk satu halayak atau nggak untuk satu jenis habitat saja, habitat pria gitu, jangan ya. Ini bisa diterima untuk semuanya gitu materinya, tungguin aja. Nah, jadi di sini gue bakal ngebuat blog sampai bisa menghasilkan gitu. So, ikuti video kali ini. Ya, BTW gue ngebuat konten tentang blog untuk di channel Fatima Cuk ini udah lama banget sih ya. Tahun-tahun kemarin lah ya, awal-awal tahun 2020 gue ngebuat tentang tentang video kontennya blog itu, ngebahas blog zombie, DAPA gitu ya. Jadi udah lama banget gitu. Terus gue berganti ke konten-konten yang lain kayak Pinterest, CPA gitu ya. Nah, ini gue coba bahas lagi blog atau konten blog itu karena masih banyak banget juga ya rekan-rekan kelas gue yang di Pinterest yang masih awam banget gitu ya. Ujungnya pokoknya ikut aja kelas Pinterest gue dulu, ikut dulu gitu biar tahu dulu cara trafficnya atau jalur trafficnya, terus baru buat blog. Jadi kan masih awam banget, minta dibimbing lah. Ya udah gitu. Ya siapa tahu juga nanti mereka nonton video ini gitu kan. Atau mungkin lo juga yang video gue muncul di beranda orang gitu kan, untuk tahu gimana sih cara ngasilin uang dari blog gitu ya, dari awal banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ngebuat blog dari awal banget ya, itu sih sepele banget ya. Makanya mau gue bahas di sini gitu ya. Jadi ini blog untuk yang Fatima Cuk gitu ya. Ini artikelnya udah hampir ada ya mau 500 artikel lah gitu. Kalau ini baru 86, ini untuk blog ya semi bule lah ya. Ada bulenya. Dulu blog ini bahasa Indonesia gitu. Terus pas gue ajuin ke AdSense, gue ubah bahasanya ke bule gitu. Artikel langsung gue ganti artikel bahasa Inggris gitu lah ya. Terus keterima sama AdSense-nya gitu. Sama yang ini baru juga, tapi ini Indonesia sih. Ini masih banyak banget yang gue draft untuk artikel ya. Artikel gue kebanyakan ngopi dari blog gue yang nggak kepake, gue copy, gue taruh sini ya, gitu sih kalau gue. Nah, kita nggak ngebahas masalah copy artikelnya. Sekarang dari awal dulu gimana sih cara ngebuat blog gitu ya. Jadi yang pertama kali lo bisa lakukan adalah membeli sebuah domain ya, membeli sebuah domain kayak menyewa domain. Apa sih domain? Domain itu bisa kita katakan adalah alamat yang bisa dituju. Kayak misalkan rumah lo ada alamat. Kalau misalkan lo mau orang berkunjung ke rumah lo, ya orang itu belum pernah berkunjung nih ke rumah lo, terus lo nggak kasih tahu alamat lo, ya gimana dia mau berkunjung ke rumah lo, alamatnya aja nggak tahu gitu kan. Jadi itulah domain. Simpelnya domain tuh bisa kita katakan atau bisa kita anggap seperti alamat rumah. Tanpa alamat rumah gua gimana gua mau bisa mampir ke rumah lo kalau lo nggak ngasih alamat rumah lo gitu. Nah, itulah gunanya domain. Nah, untuk memulai atau untuk menyewa sebuah domain, lo bisa langsung aja tuh cari di Google ya. Lo tulis aja domain murah gitu. Nah, nanti banyak banget tuh web-web yang menyediakan jasa atau provider yang menyediakan domain-domain untuk disewa. Harganya murah-murah gitu ya. Nah, di sini banyak banget pilihannya kayak misalkan .com, .net, .org, .biz ya. Itu ada harga-harganya, ada 119.000 per tahun. Itu maksudnya lo nyewa nih sekarang nih domain.com misalkan, katakanlah abc.com gitu. Nah, abc.com itu lo bayar ke provider itu atau web penyedia sewa domain itu sebesar 119.000. Nah, itu bakal
bisa lo pakai domain itu sampai tahun berikutnya. Misalkan lo daftar di Februari, berarti nanti Februari tahun depan lo harus memperpanjang domain itu dengan harga yang sama 119.000 ya gitu. Tapi ya itu belum termasuk pajak PPN segala macamnya ya. Biasanya pajak PPN-nya itu 10% atau berapa gitu. Jadi mungkin di sini tulisannya 119.000, tapi nanti kalau lo udah order bisa jadi harganya bisa jadi 128.000 atau 130.000 lah gitulah, termasuk PPN, pajak bla 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 gitu ya. Nah, jadi lo tinggal cari aja tuh di Google domain murah, terus lo bisa sewa di banyak web pilihannya ya, tinggal lo pilih aja gitu. Gue nggak mau ngeklik webnya sih, dan gue juga memang dari beberapa web ini ada tempat gue nyewa untuk Watimacup gitu, cuma gue males ya, kan gue nggak mau promosikan mereka gitu ya. Siapa mereka gitu ya, siapa lo gitu ya. Jadi gitu, lo tinggal bisa pilih aja banyak webnya gitu ya. Banyak banget web penyedia jasa sewa domain gitu. Setelah lo sewa domain dan lo sudah mengorder domain, lo sudah dapat domain itu, selesai deh, tinggal lo mengkaitkan domain yang sudah lo sewa tadi ke blog lo. Nah, karena konteksnya ini untuk para lo yang baru memulai ya, untuk lo semua yang baru memulai ingin membuat blog dan menghasilkan uang dari blog, setelah lo menyewa domain itu, gue saranin untuk mengkaitkan domain yang sudah lo sewa itu ke Blogger, atau biasa orang menyebutnya CMS Blogspot atau CMS Blogger atau apalah itu ya. Pokoknya lo misalkan nanti lo mulai nih mencari tahu tentang domain-domain bla bla bla, terus tiba-tiba nanti ada tulisan sewa domain dan hosting murah, udah lo skip itu. Maksudnya yang lo skip itu hostingnya, lo sewa domain aja, nggak perlu pakai hosting, domain aja dulu. Ini untuk para yang baru memulai ya gitu, biar lo nggak pusing gitu, karena domain dan hosting itu beda perannya gitu. Dan untuk di blogspot atau di Blogger, lo nggak perlu hosting, lo perlu domain aja gitu ya. Jadi setelah lo sewa domain, gue sarankan lo untuk mengkaitkan domain lo itu ke Blogger. Blogger ini adalah blog gratis yang disediakan oleh Google, dimana di saat lo ngebuat blog di Blogger atau blog miliknya Google ini ya, nanti lo bakal ngebuat blog dengan ekstensi di mana nanti ada blogspot.com-nya gitu. Gue contohin deh. Nah, ini adalah blogspot gua yang gue buat dari Blogger tadi. Yang tadi gue saranin lo setelah lo menyewa domain, lo kaitkan ke Blogger. Nah, ini adalah blogspot gue dari Blogger. Tapi ini nggak gue kaitkan ke domain apapun yang gua nggak nyewa domain apapun untuk gua kaitkan di Blogger ini atau di blog ini gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Gue buka ya satu. Yang mana ya? Yang aja deh. Ini gue buka nih ya. Nah, di sini lo bisa lihat tuh ya, gamestripbot23.blogspot.com. Nah, kalau lo ngebuat blog dari Blogger, lo bakal dapat ekstensi kayak gini. Nah, ini menandakan bahwa lo numpang di blog atau di ya lo numpang di blognya Google lah gitu. Makanya ada blogspot.com gitu. Kan gak profesional banget gitu ya. Lo punya blog tapi lo blognya gratisan, lo numpang gitu. Gimana lo mau menghasilkan kalau lo aja numpang gitu ya? Enggak. Maksud gue ya kayak apa ya, nggak profesional aja lah gitu. Lo pengen coba menghasilkan rupiah tapi lo masih numpang gitu kan ya, itu nggak enak banget sih. Nah, jadi gitu. Nah, nanti gunanya lo menyewa domain tadi di awal gue bilang. Nah, untuk mengganti ini gitu, gimana caranya? Nggak ada blogspotnya lagi, biar nanti jadi gamestripbot23.com atau .net, .site, .org, .biz gitu ya, nggak ada blogspotnya lagi gitu. Nah, itulah kenapa gue saranin lo untuk menyewa domain dulu gitu. Nah, ini gue contohin di sini kan, ini kan masih blogspot ya, ini masih ada blogspot.com. Nah, jadi anggaplah, katakanlah ini blog lo gitu, lo ngebuat blog di Blogger tadi ya. Gue contohin dari awal. Nah, ini gue contohin dari awal ya. Ini katakanlah ini blog lo gitu. Terus lo sudah menyewa domain gitu ya. Katakanlah nama domainnya tuh akudankamu.com gitu ya. Nah, lo tinggal pergi ke setelan di sini. Terus lo pergi ke setelan, lo tinggal ubah. Nah, di sini ya, di bagian domain custom. Nah, di sini lo tinggal lo klik aja nih domain custom. Terus lo tulis nih
domain yang udah lo sewa tadi. Misalkan tadi lo nyewa dengan nama aku kamu jjjj.com. Nah gini, udah tinggal simpan gitu. Ini kan gua nggak beli jadi nggak bisa gitu ya. Ini katakanlah lo sudah menyewa domain dengan nama aku kamu jjjj.com. Nah itu tinggal lo ubah aja bisa. Terus lo ikuti settingan-settingan yang dianjurkan oleh Google. Nah setelah itu nanti, setelah selesai finish gitu, katakanlah finish, blog lo nanti ya, blog lo nanti, gue ngomongnya apa sih? Nah nanti blog lo nanti namanya itu tadi, aku dan kamu jjjj.com gitu. Nggak lagi ada ekstensi atau nggak ada lagi yang namanya blogspot.com. Tuh nggak ada lagi boy, karena lo sudah memiliki domain sendiri, jadi lebih terlihat profesional. Walaupun nih blognya atau tempat lo menaruh alamat domain lo itu masih di blognya Google, itu nggak apa-apa, masih tetap kelihatan semi profesional gitu, karena lo udah punya domain sendiri. Lo nggak numpang lagi dengan ada ekstensi ambal-ambal.blogspot.com. Itu nggak profesional banget boy. Jadi lo untuk menghasilkan sebuah uang dari blog yang masih numpang kan kelihatannya kayak miris banget gitu sih. Lo pengen ngasilin tapi lo numpang. Lebih baik kayak gini boy, semi profesional. Gue nyebutnya semi profesional seperti itu. Ya kayak gue semuanya pakai Blogspot boy. Walaupun gue cuma modal nyewa domain aja, terus alamat domain gue taruh semuanya di Blogger atau di Blogspot gitu. Tinggal gue ubah domainnya, ya kan? Jadi domain gue nggak ada embel-embel lagi yang namanya .blogspot.com. Selesai gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian gimana sih cara mulai menghasilkan uang dari blog yang udah kita buat tadi, ya kan? Tadi kita udah nyewa domain, terus domain kita sudah kita kaitkan ke Blogspot, terus akhirnya domain atau alamat URL blog kita berubah, nggak ada embel-embel atau ekstensi kayak .blogspot.com lagi gitu kan. Sudah menjadi aku dan kamu jjjj.com gitu kan. Nah, setelah itu, ini gue contohin di sini. Ini adalah blog baru gue ya. Ini blog baru gue, kita bisa lihat di sini. Dengan nama fatimacuk.com gitu ya. Kalau blog utama gue atau blog yang gue kaitkan sama YouTube gue ini kan fatimacuk.site. Kalau ini fatimacuk.com. Yoi, ekstensi itu banyak boy, banyak ragamnya. .com, .site, .net, .biz, .org, tinggal lo pilih aja dan harganya tuh berbeda-beda gitu. Kalau untuk yang .site, pertama daftar itu murah boy. Pertama lo nyewa domain yang ekstensinya .site kayak gua, fatimacuk.site, itu murah, cuma 14.000. Mentok-mentok kena PPN, pajak segala macam paling cuma 20.000 lah. Tapi perpanjangannya gede banget. Gua kena 500.000 tiap tahun. Gua harus memperpanjang domain fatimacuk.site. Tapi kalau fatimacuk.com itu gue beli kemarin atau gue sewa karena ada diskon juga, jadi 99.000, jadinya jadi sekitar 105.000 lah gitu. Dan perpanjangannya nanti per tahun 128.000, murah kan, cuma 128.000 boy per tahun gitu, bukan sebulan, per tahun ya. Nah ini domain atau blog baru gue dengan nama fatimacuk.com, dan nanti rencananya blog ini bakal gue pakai untuk menjadi isi materi dari Pinterest, kelas Pinterest gue yang baru ya. Kita skip dulu kelas Pinterest itu, kita tetap bahas di blog ini. Gimana cara mulai menghasilkan dari blog yang lo buat. Nah pertama itu gampang aja, lo harus ngebuat yang namanya artikel. Tanpa artikel lo nggak bisa menghasilkan gitu ya, karena artikel isinya blog itu artikel, konten. Jadi lo isi konten, basing boy, konten apa aja. Jujur kalau gue sekarang ini konten semua gue copy pastenya, tapi gue nggak sembarangan. Copy paste gue dari blog-blog lama gue, karena dulu gue banyak banget nulis artikel di blog-blog lama gue yang akhirnya nggak gue lanjutin, terus gue copy aja di sini gitu. Terus lo lihat di sini kok ini bahasa Inggris, lo mau ngebuat blog bahasa Inggris bang? Ya nggak juga, nanti ini bakal gue gue mix boy, gue campur dengan bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Dan setelah kita punya artikel ya, ini cara gue ya untuk lo buat blog. Lo udah punya blog, domain lo udah lo custom gitu ya. Tadi lo udah nyewa domain gitu. Lo isi aja 15 artikel ya. Jangan males buat nulis artikel. Udah usaha dulu gitu ya. Gue nulis artikel waktu itu 15 artikel. Setelah gue buat 15 artikel, gue setting semua isi blog gue ya. Kayak misalkan
kayak ini ya, bagian-bagian ini gue setting gitu. Setelah gue setting semuanya udah ada isinya, sudah ada kontennya semua, baru deh gue kaitkan ke Google atau ke Google AdSense ini ya. Gue kaitkan ke Google AdSense. Setelah gue kaitkan ke Google AdSense itu paling cuma seminggu. Kan dari Google AdSense setelah kita mengkaitkan blog, mereka mau mereview dulu tuh blog kita. Mereka ngomongnya 2 minggu, tapi itu cuma seminggu langsung ke approve kok kalau gue ya. Dengan lo ngikutin cara gue, lo isi aja dulu blog baru lo tuh tinggalin dengan 15 artikel. Habis itu lo daftarkan ke AdSense, lo tunggu aja dulu sekitar seminggu 2 minggu. Kalau misalkan nanti mereka mereview dan oke, udah blog lo di approve sama AdSense. Setelah di approve sama AdSense, baru deh lo baru mulai bisa menghasilkan sebuah uang dari blog lo sendiri. Nah, caranya gimana? Yang namanya menghasilkan dari blog, lo butuh yang namanya pengunjung atau traffic ya. Nah, traffic itu tadi yang selalu gue bahas di channel gue ini, Pinterest lah, We Heard It lah, apalagi itu ya. Ya banyak lah ya sumber-sumber traffic gitu. Tapi gue paling sering gue bagiin ya Pinterest sama We Heard It gitu ya. Jadi lo bisa nyari traffic dari sana tuh ya kan, gitu. Artikel lo ini ya, kan ada gambarnya nih. Nah, gambar dari artikel lo ini lo bisa masukkan ke Pinterest, di mana nanti dengan harapan ada traffic dari Pinterest yang melihat gambar dari artikel lo ini, ya kan, mereka tertarik dan mengunjungi gambar tersebut dan akhirnya terbawa ke artikel yang ada di blog lo ini gitu. Dan nanti di blog lo itu kan ada iklan AdSense-nya tuh, ya kan. Nah, ini yang mau gue bahas. Banyak orang yang belum tahu banget gimana sih cara ngasilin duit dari Pinterest. Emang Pinterest bisa ngasilin duit? Ya enggak, bukan Pinterest bisa ngasilin duit. Pinterest itu bukan kayak YouTube gitu ya. Jadi gini alurnya. Lo buat artikel lo ada gambar, terus gambar yang ada di artikel lo itu kan ada URL-nya. Artikel lo itu kan pasti gini ya. Nah, artikel lo ini kan pasti ada alamat URL ini kan. Nah, alamat URL ini atau link ini lo pasang atau lo masukkan ke akun Pinterest lo. Maka setelah lo masukkan link ini, Pinterest bakal secara otomatis mengecek gambar yang ada di artikel itu. Oh, yang ada di link ini. Link ini mengarah ke artikel dan artikelnya ada gambar. Nah, jadi si Pinterest itu bakal langsung mendetek, oh ini gambar-gambar yang ada di link yang ada di artikel itu gitu ya. Nah, jadi gambar-gambar ini yang bakal muncul di Pinterest. Nah, setelah itu lo pin atau lo simpan nih gambar-gambar ini di Pinterest itu tadi. Setelah lo simpan, ya udah selesai gitu. Nanti bakal ada traffic yang datang, sumbernya dari Pinterest, karena di Pinterest orang-orang tadi melihat ada gambar ini. Wah, gambar rumah, aku pengen punya rumah, aku ingin mempunyai ide membuat rumah, aku akan mengunjungi blog itu. Nah, yaudah, dia masuk ke blog itu gitu melalui dari gambar ini yang lo pin dari artikel lo melalui Pinterest tadi gitu, boy. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari iklan AdSense lo gitu ini ya. Gua buka blog gue yang udah ada AdSense-nya. Nah, ini salah satu blog gue yang udah ada iklan AdSense-nya. Dan inilah sumber penghasilan kita dari Pinterest tadi. Kalau misalkan lo bertanya, emang Pinterest bisa menghasilkan uang? Ya, Pinterest nggak bisa menghasilkan uang, tapi Pinterest bisa menjadi jalan untuk lo menghasilkan uang dari blog lo gitu. Jadi nanti traffic dari Pinterest bakal datang nih ke artikel ini, karena artikel ini sudah kita pinkan ke Pinterest. Terus si traffic tadi ngeliat ada iklan nih. Wah, apa nih, iklannya menarik. Nah, mereka klik iklan ini dong nih, diklik nih iklan ini. Ya udah dapat duit gitu, boy, jalannya gitu. Jalan atau alur menghasilkan uang dari traffic Pinterest. Makanya kenapa gua nggak buka kelas Pinterest, karena ini good banget, boy, gitu. So, nunggu apa lagi? Kalau lo bisa ngebuat artikel sekarang atau lo bisa nyewa domain, ya, terus lo kaitkan ke blog lo. Itulah untuk cara-cara awal mula banget. Sewa domain, kaitkan ke blog, terus blog kita sudah jadi, kita isi artikel 15 biji, terus blog kita tadi kita daftarkan ke AdSense, di approve, mulai deh nyari traffic dari Pinterest, kayak dari Twitter, kayak Facebook, kayak We Heard It, kayak. Dan jangan lupa untuk mencari traffic dari Google Search langsung atau organic Google gitu. Nanti kita bahas lagi cara-cara trafficnya untuk di blog. Sekarang segini dulu videonya, gue capek ngomong. So, thank you banget buat kalian semua udah bahasa. God bless you, peace and bye-bye.